Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asiknya Berbagi. Oke ya, sekarang kita akan praktekkan bagaimana caranya kita untuk menyewa domain dan bagaimana caranya untuk menyewa hosting. Oke, yang paling gampang kalau kita tidak tahu, kita nggak hafal nama perusahaan hostingnya, alamat webnya apa dan sebagainya, jangan khawatir. Kenapa? Karena di sini ada Google, nah yang akan membantu kita. Oke ya, jadi ketikkan aja google.com seperti ini, kemudian ketik aja di sana hosting Indonesia terbaik misalkan ya, dengan kata kunci hosting Indonesia terbaik ya, dengan harapan kita mendapatkan pilihan untuk sewa domain dan hosting yang terbaik. Oke, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ya. Ada banyak pilihan ya, silahkan di scroll, silahkan dipilih. Kita coba buka salah satu, misalkan saya buka ini di Niaga Hoster. Klik kanan, kita new tab. Nah, kita lihat di sini. Nah, oke ya, kita tunggu. Nah, di sini akan muncul informasi dari Niaga Hoster. Di sana ada web hosting Indonesia, ada domain murah, ada cloud VPS, ada cloud hosting, afiliasi, promo buat website dan sebagainya. Informasi tentang domain dan hosting bisa kita baca, kita lihat di sini. Nah ya, silahkan. Ya, jadi silahkan nanti dilihat. Kemudian silahkan dibandingkan, kita coba membandingkan dengan hosting Ceria misalkan. Nah ini ya, kita coba. Nah ini, oke. Nah sama di hosting Ceria pun juga ada informasi yang berkaitan dengan hosting, domain, server dan sebagainya. Di sana juga ada promo dan seterusnya. Ya, jadi silahkan dicek ya, diperhatikan. Di sana ada paket-paket untuk hosting, untuk beli domain dan sebagainya, mulai dari harga yang termurah sampai harga yang termahal. Oke ya, jadi silahkan nanti dibandingkan antara satu tempat dengan tempat yang lain ya, sampai nanti menemukan kira-kira yang cocok yang mana. Oke, untuk Asiknya Berbagi sendiri, saya menggunakan idcloudhost.com. Jadi di sini ini adalah alamatnya ya, idcloudhost.com. Kita coba lihat. Nah, ya sama. Di sini juga ada domain, hosting, kemudian ada server, ada layanan, ada program dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah silahkan cari informasi tentang domain dan informasi tentang hosting ya. Di tiap-tiap layanan pasti mereka punya paket-paket dan informasi-informasi tentang layanan domain hosting dari web-web hosting tersebut. Oke ya. Nah, kalau sudah gimana? Nah, kalau sudah misalkan kita sudah membandingkan di 3 tempat ini, kira-kira yang cocok yang mana, yang serp yang mana? Nah, silakan. Ya, kemudian kita mulai mendaftar. Tentunya ya dipastikan bahwa kita sudah memiliki nama domain, kita sudah punya rencana ya, nanti domainnya diberi nama apa. Oke ya, sebagai contoh misalkan di sini saya masuk ke idcloudhost.com, di sini saya masuk ke domain. Nah, di sini ada daftar domain ya. Jadi kalau kita belum pernah mendaftarkan domain kita, silahkan kita daftarkan domain nanti di sini. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, kita coba. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, biasanya di sana ada list harga. Kemudian juga ada persyaratannya apa yang harus kita penuhi. Sama, kita coba lihat di sini. Ya, kita lihat di hosting Ceria. Nah, ini ada harga domain, ada daftar domain, transfer domain dan sebagainya. Kita coba lihat list harganya dulu. Nah, ini ya. Kita coba lihat. .com di sini 125.000. Jadi harga yang tertera di sini adalah per tahun. Ya, kebanyakan mereka menyewakan adalah per tahun. Tapi ada beberapa hosting yang menyewakan tidak per tahun ya. Jadi kelipatan, misalkan per 2 tahun atau per 3 tahun. Itu semua tergantung dari perusahaan hostingnya. Jadi mereka punya paket-paket tersendiri. Ya, jadi silakan. Kita coba lihat di Niaga Hoster. Nah, di sini ya. Kita coba.
Nah, ini informasinya, kita coba beli domain murah. Nah, kita coba cek. Nah, ini sama ya, ring harganya relatif sama, jadi naik turunnya sama. Jadi nanti silahkan ya, silahkan pilih yang mana. Oke, ini contohnya misalkan domain Indonesia ya, ID, My ID, Co ID, SCH ID, AC ID, OR ID dan sebagainya. Ini harganya, persyaratannya silahkan nanti dilihat. Kemudian kalau domain internasional.com, nah ini ya untuk register baru ya 125.000, kemudian perpanjangan 125.000. Jadi kalau misalkan masa berlakunya setahun sudah habis, maka kita akan memperpanjang lagi, sama ya, harganya sama. Kemudian transfer di sini misalkan kita pernah daftar di perusahaan hosting yang lain, kemudian kita mau transfer ke perusahaan hosting yang sekarang atau yang kita gunakan saat ini misalkan, untuk biayanya sama ya, di sini sama. Nah, nanti untuk perusahaan hosting yang lain silahkan dicek ya, jadi nanti silahkan dicek. Oke. Nah, kalau sudah, silakan di sini tentukan apa kita menggunakan domain Indonesia atau domain internasional. Misalkan saya menggunakan domain internasional, misal ya seperti ini .com. Nah, seperti ini. Kemudian silakan diketikkan di sini namanya apa. Misalkan saya nyoba asiknya berbagi. Apa yang terjadi kalau misalkan saya mendaftar dengan nama asiknya berbagi.com? Kita coba dicek dulu ya. Jadi sebelum daftar di sana ada pengecekan terlebih dahulu. Nah, dicek. Oke, kita tunggu. Nah, ya. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, asiknya berbagi nggak bisa, ya, asiknya berbagi.com nggak bisa. Nah, sudah ada yang pakai ya, jadi seperti itu. Kebetulan saya sudah menggunakan ini, jadi kalau misalkan saya daftar lagi dengan nama domain yang sama, pasti nggak bisa. Ya, mungkin di sini ada alternatif, asiknya berbagi.id, asiknya berbagi.io, .net.org itu masih bisa. Ya, tapi kalau misalkan asiknya berbagi.com sudah tidak bisa, kecuali tahun depan saya misalkan tidak memperpanjang lagi, kemudian diambil nama itu oleh orang lain, nah itu baru bisa. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi di sini intinya ini nggak bisa. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, ini sebagai contoh latihan saya masukkan misalkan studio foto cahaya ya .com. Nah, kira-kira nama ini sudah dipakai atau belum, kita search. Nggak, coba cari. Nah, kalau misalkan belum ada yang pakai, maka di sana akan muncul ucapan selamat biasanya ya, bahwa nama itu bisa digunakan. Ya, kemudian ada tertera harganya berapa. Jadi per tahun berapa, sesuai dengan list harga yang tadi. Nah, ini ya, sesuai dengan list harga yang tadi. Oke, nah kalau misalkan ini yakin mau daftar di sini, mau menggunakan hosting ini, ya silahkan langsung add to chat. Ya, silahkan add to chat. Oke, silahkan add to chat. Nah, nanti akan muncul di sini satu domain sudah terpilih. Ya, di chat kita sudah mendaftarkan satu domain ini. Oke, kita coba lihat. Nah, nanti akan muncul informasi. Nah, ini akan muncul informasi seperti ini. Oke, akan muncul informasi seperti ini. Kemudian akan muncul informasi cara bayarnya seperti apa, apakah menggunakan transfer, apakah menggunakan kartu kredit atau menggunakan virtual account. Semua ada di sini ya. Jadi kalau sudah, nanti silakan check out, silakan nanti dibayar ya, ditransfer, kemudian maka domain ini sudah menjadi milik kita selama 1 tahun. Jadi kita sewa di sana ya. Jadi seperti itu caranya untuk bagaimana kita mendaftar ke domain kita. Nah, nanti untuk hosting gimana? Jadi untuk hosting di sini sama ya. Jadi untuk hosting tinggal nanti kita di sini pilih hostingnya sekalian apa tidak. Nah, di sini ada banyak pilihan. Hostingnya menggunakan apa? Ya, apakah kita menggunakan hosting dengan cPanel, apakah
cloud hosting dengan Plex ini ya, atau restoran hosting dan sebagainya, silahkan nanti dipilih. Nah, ini menyesuaikan. Kita coba ya, kita lihat hosting dengan cPanel. Nah, harganya berapa? Nah, ini akan muncul harga-harganya. Nah, jadi langkahnya relatif sama dengan cara ketika tadi kita memilih domain. Tinggal nanti di sini perhatikan ketika kita melihat untuk daftar hostingnya berapa yang akan kita gunakan nanti. Ya, pilihannya macam-macam. Yang pasti biasanya informasi pertama adalah tentang disk space, ya, kapasitas hard disk, kemudian kapasitas CPU, kemudian kapasitas RAM, ya. Kemudian di sini apakah nanti kita bisa membuat subdomain? Kebetulan kalau di sini subdomainnya bisa kita buat unlimited. Subdomain itu misalkan domain utamanya adalah asiknya berbagi. Subdomainnya apa? Misalkan blog, ya, asiknya berbagi. Ya, kemudian di sini bisa bandwidthnya unlimited, ya, kemudian database-nya unlimited. Nah, ini pilihannya, ya, ini per bulan. Nah, per bulan sekian. Nah, kira-kira nanti kita budget kita cocok yang mana? Kita coba lihat perbandingannya. Ya, kita lihat coba perbandingannya di sini untuk harga hostingnya. Nah, ini kita coba lihat ya. Kita menggunakan cek di hosting ceria, kita lihat hosting hematnya berapa. Kita coba yang paling murah ya, seperti ini. Nah, sama ini. Di sini yang paling murah 75.000 per tahun, tapi lihat di sana kapasitas hadirnya kecil. Nah, tentunya kalau misalkan kita nggak membutuhkan banyak untuk tempat atau media penyimpanan, ya saya pikir cukup. Tapi kalau misalkan web kita nanti setiap saat menambah terus, ya, menambah terus datanya, saya yakin kalau dengan cuma 200 MB nggak mungkin cukup. Ya, kita bisa cek di sini yang 125.000, kita lihat di sana kapasitas disknya naik sedikit 350. Cukup nggak kira-kira? Nah, ini ada informasinya semua di sini. Nah, kemudian di sana juga ada lokasi. Nah, ini juga menentukan ya lokasinya. IX itu adalah lokasi di Indonesia. Ya, SG adalah di Singapura. Kemudian USA yang pasti di Amerika. Nah, sama di ID Cloud Host nanti ketika kita lihat di sini pun sama. Jadi kalau di sini ini adalah cloud hosting cPanel yang servernya di Indonesia, ya. Jadi ada banyak pilihan. Saran saya kalau misalkan nanti web kita itu sering dibuka atau untuk pasar luar negeri, atau sering di user kita atau yang nanti mengunjungi adalah orang luar negeri, saran saya adalah silakan letakkan server kita di luar negeri. Tapi kalau misalkan untuk Indonesia, misalkan web kita khususnya adalah pengunjungnya nanti paling banyak adalah orang Indonesia, ya silakan letakkan servernya di Indonesia. Itu saran ya. Jadi apakah boleh kalau misalkan pengunjungnya orang Indonesia servernya di luar negeri? Ya nggak apa-apa. Cuma nanti biasanya sedikit ada delay atau agak lambat sedikit. Ya. Coba kita lihat di sini untuk yang di Niaga Hoster ya. Kita lihat di sana misalkan unlimited hostingnya berapa kira-kira. Kita coba cek. Nah ternyata sekian ya, ada 10.000 per bulan, berarti 120.000 lah setahun ya. Nah ini paketannya ditawarkan, detail fiturnya. Nah, silakan nanti dibaca detail fiturnya ya. Nah, berapa di sini? Cuma ini sangat dibatasi ya, 15.000 visitor per month ya. Jadi hanya bisa dikunjungi 15.000 ya. Kalau misalkan lebih dari itu ya nggak bisa. Ya, ini adalah pilihan-pilihannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke ya. Jadi untuk hosting seperti itu. Jadi yang pertama adalah silakan dipilih dulu, dipastikan dulu nama domainnya. Kemudian yang berikutnya adalah silakan domain ini nanti menggunakan hosting dengan hosting yang seperti apa, paketnya yang seperti apa. Ya, silakan juga dipilih, diperhatikan. Kalau bisa antara domain dengan hosting itu saat kita sewa di satu tempat. Kenapa? Untuk mempermudah. Ya, mempermudah apa? Mempermudah kita memanage-nya. Kenapa? Karena ketika nanti beda tempat, ya nggak apa-apa sih, cuma agak kesulitan ketika nanti kita manage atau mengatur domain kita tersebut. Oke ya, jadi kalau sudah kita tentukan, ya silahkan tinggal order now untuk
hostingnya. Untuk domain sudah ya, sama seperti itu. Oke. Nah, ketika kita sudah order domain dan order hosting, maka nanti kita akan mendapatkan client area dari perusahaan hosting tersebut. Untuk apa? Untuk manage domain kita. Nah, ini contohnya adalah client area di domain hosting saya. Di sana akan muncul informasinya ya, satu service, ini ada satu domain. Ya, jadi di sini ada muncul informasi yang dibutuhkan, yang kita butuhkan berkaitan dengan domain. Di sini adalah my domain kita, bisa kita cek. Kemudian DNS manajemennya bisa kita atur, renew domainnya bisa kita atur, register new domainnya juga, misalkan kita mau nambahkan domain baru lagi juga bisa, kita mau transfer domain juga bisa. Kemudian di sini ada billing, ini berkaitan dengan invoice. Jadi misalkan kita mau memperpanjang, menambahkan feature, menambahkan paket lagi, update dan sebagainya, itu bisa dilakukan di sini. Nah, yang paling penting di sini biasanya adalah support. Nah, support ini apa? Tentunya ketika kita menggunakan domain, menggunakan hosting, yang pasti tidak ada gading yang tak retak. Sama, web pun juga sama, ada trouble, ada masalah, nggak bisa nginstal dan sebagainya. Pastikan supportnya ada ya. Jadi jangan sampai nanti kita sewa domain, sewa hosting, kemudian kalau ada trouble, ada masalah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Waduh, kacau nanti. Ya, jadi pastikan ada support. Nah, biasanya di sana ada disediakan open ticket. Kita sampaikan keluh kesah kita ya, dan ke tim support biasanya ya, atau helpdesk ya. Biasanya mereka macam-macam, ada yang menggunakan open ticket, ada yang menggunakan chat dan sebagainya, misalkan seperti ini ya. Nah, macam-macam. Oke, jadi pastikan tim supportnya ada ya. Jadi di control panel ada, dari control panel itu nanti kita yang bisa membuatnya ya, kita bisa mengaturnya. Oke. Nah, ini ya, jadi itu adalah control panelnya. Kemudian yang lain ini promo ya, masalah promo. Kemudian affiliate, biasanya hampir semua perusahaan hosting itu kita bisa menjadi affiliate-nya. Jadi misalkan kita merekomendasikan orang lain untuk beli domain, beli hosting di perusahaan ini, maka nanti kita akan mendapatkan sekian rupiah, atau mendapatkan jasa affiliate-nya itu juga bisa. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan praktek bagaimana caranya kita menentukan nama domain, kemudian mendaftar ya, mendaftar hosting, kemudian melihat control panelnya dan sebagainya ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.